Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grimelia Sifara dengan NIM 1220763 akan menjadi pembuka dalam presentasi kali ini. Kelompok kami mengambil tema illegal content dan saya akan perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Abdul Talif Parinduri dengan NIM 1220767, ada Syifa Ali Zahra dengan NIM 1220775, ada Anggi Hikmah Putri dengan NIM 1229796, dan terakhir Dian Puspita Ningrum dengan NIM 1227071. Saat ini pemerintah dan masyarakat harus lebih aware terhadap penggunaan di internet, karena internet saat ini sudah menjadi media yang dijadikan untuk penyebaran dalam pornografi. Pornografi sendiri disebut sebagai cyberporn. Cyberporn adalah media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi ini melalui internet menjadi lebih mudah, lebih murah, dan sangat cepat. Juga yang tidak kalah penting adalah aman dari razia aparat. Poin terakhir adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari pembuatan makalah ini untuk menyampaikan hal-hal mengenai illegal content yang marak terjadi di Indonesia, yang merugikan pihak-pihak tertentu, dan dampak juga bagi yang melihat atau yang tidak membaca informasi tersebut sampai akhir yang tidak sesuai fakta atau kebenarannya. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi korban dari pihak illegal content ini, karena terkadang tak jarang kita menemukan sebuah aplikasi yang judul dengan faktanya ketika kita buka tidak sesuai dengan judulnya itu sendiri atau yang disebut dengan clickbait, untuk menarik penonton melihat berita atau informasi dari tuduhan untuk individu atau korban illegal content ini yang mengambil keuntungan saja. Untuk itu penulis dan kelompok kami memutuskan untuk membuat makalah terkait illegal content ini. Baik, saya akan membahas untuk bab 1 tentang latar belakang. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sekarang sudah banyak mengubah cara berpikir masyarakat dalam bermedia sosial atau berinternet. Berkembangnya masyarakat seperti menggunakan internet adalah untuk belajar, untuk pekerjaan, dan mengambil banyak pengetahuan umum lainnya. Ini juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan dengan menggunakan media internet sebagai sarananya. Karena komputer dan internet sebagai ciptaan manusia memiliki karakteristik mudah dieksploitasi oleh siapa saja yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Kejahatan dengan menggunakan komputer dan internet ini disebut cybercrime. Cybercrime itu adalah kejahatan yang melibatkan komputer, jaringan komputer atau internet termasuk mobile phone atau perangkat personal yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat lainnya, menurut Hill dan Marion 2016. Baik, selanjutnya saya akan bahas beberapa bentuk kejahatan menurut Konferensi Budapest. Yang pertama, illegal content. Illegal content itu apa? Illegal content adalah kegiatan dengan masukkan data dan informasi yang tidak baik yang bisa melanggar hukum dan merusak ketertiban umum. Yang kedua, ada illegal access. Illegal access adalah mengakses sistem komputer tanpa izin dari pemiliknya. Ketiga, ada illegal interception, adalah kegiatan menangkap atau mendengar pengiriman dan pemancaran tanpa izin. Yang keempat, data interference adalah pengerusakan data tanpa izin. Yang kelima, ada sistem interference, kegiatan yang dilakukan dengan masukan, menyebarkan, merusak, menghapus, atau menyembunyikan data komputer sehingga mengganggu sistem. Karena saat ini dikhawatirkan Indonesia banyak yang tergiring untuk opini dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka baca, sehingga menggiring opini yang tidak baik terhadap korban atau pihak-pihak tertentu. Untuk itu, dalam pembuatan makalah ini, kami berharap dapat menciptakan dan membentuk generasi bangsa Indonesia yang terdidik atau teredukasi akan informasi atau bacaan yang dilihat dan didapatkan ke depan, bukan hanya konten yang memberikan dampak buruk untuk diri sendiri, juga harus bisa menimbulkan efek positif bagi media sosial, pengguna media sosial di masyarakat. Untuk itu, penulis ingin kedepannya masyarakat Indonesia menjadi pengguna media sosial yang cerdas dalam beretika, mendapatkan informasi apapun di media sosial untuk dicari tahu dulu keabsahannya atau faktanya, agar tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era modern seperti ini, internet yaitu media sosial, website atau aplikasi lainnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi. Salah satunya adalah konten yang saat ini dilihat oleh masyarakat Indonesia. Konten yang ada di Indonesia adalah penyebarannya sangat beragam, mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya.
Untuk itu, konten dipakai oknum-oknum lewat suatu aplikasi yang dapat mengedit, menyebar foto atau informasi ke komunitas pengguna seperti Instagram, TikTok, dan Facebook yang sudah banyak yang tidak bertanggung jawab atas data-data tersebut, tidak valid atau tidak sesuai fakta hanya untuk mendapatkan AdSense atau keuntungan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Talib Parimburi dari kelas 12.6B.13 ingin mempresentasikan website yang telah kelompok kami buat pada mata kuliah etik. Pertama-tama, pada navigasi barnya terdapat tulisan kuliah BSI aja. Lalu pada menu navigasi barnya terdapat home, about, visi misi, fasilitas, artikel, website lain, dan kontak. Ini merupakan tampilan utama pada website yang telah kelompok kami buat. Terdapat tulisan company profile UPSI, lalu terdapat 2 button, yaitu daftar isi, daftar BSI, dan presentasi etik. Jika kita mengklik daftar BSI, maka akan terhubung pada browser pendaftaran BSI pada gelombang ketiga. Lalu presentasi etik ini akan diisi dengan video presentasi yang akan kita buat untuk nilai mata kuliah etik. Jika kita ke bawah sedikit, terdapat 5 card tentang anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Abdul Talib, Anggi Hikmah, Dian Puspita, Grimildin Risti, dan Syifa Alia. Pada menu about terdapat fakultas yang tersedia pada semua universitas BSI. Ada fakultas teknik dan informatika, fakultas komunikasi dan bahasa, dan fakultas ekonomi bisnis. Berikut ini merupakan platform yang bekerja sama dengan BSI. Ada Revu, Sekolah.mu, Kampus Merdeka, Decoding, dan Telkom, dan masih banyak yang lain. BSI juga tercatat sebagai ranking 76 versi Unirank dengan dosen tetap yang kompeten yaitu 1266. Mahasiswa aktifnya not number, karena saya tidak menemukan data valid untuk mahasiswa aktif, jadi saya tidak masukkan. Visi misi UPSI yaitu kita akan klik ini, lalu akan muncul visinya itu menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033. Misinya terdapat 5, tujuan terdapat 7. Selanjutnya, fasilitas pada UPSI. Fasilitasnya itu terdapat gedung-gedung UPSI yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari UPSI Margonda yang berada di Depok, UPSI Bogor A yang berada di Cirebon, UPSI Bogor B yang berada di Jalan Merdeka, UPSI Kalimalang, dan masih banyak yang lainnya. Lalu terdapat beberapa pertanyaan dasar yang paling sering diajukan. Yang saya tulis hanya 4, yaitu bagaimana alur sistem pendidikan mahasiswa baru di Universitas BSI. Jawabannya ini, mahasiswa menggunakan WPMB, registrasi, melengkapi data pendaftaran, membayar biaya pendaftaran, ujian saringan masuk, daftar ulang, membayar kuliah, melengkapi formulir daftar ulang, mengikuti orientasi akademik dan seminar motivasi, lalu Anda keterima menjadi mahasiswa UPSI. Berapa biaya SPP? Biaya SPP-nya per semester beda-beda, antara lain diploma dan sarjana sesuai dengan jurusan yang diambil. Lalu terdapat 2 pertanyaan lagi, yaitu berapa semester yang akan ditempuh sampai dengan wisuda, dan pertanyaan keempat, apakah biaya masuk bisa dicicil. Menu selanjutnya itu artikel, tulisan blog post. Ini merupakan menu yang paling penting pada mata kuliah etik, yaitu membuat konten blog. Saya membuat 5 konten blog untuk dijelaskan oleh saya dan 4 teman saya yang lainnya. Saya akan menjelaskan definisi cybercrime dan jenisnya. Tapi sepertinya saya akan menjelaskan menu kontak terlebih dahulu sebelum menjelaskan konten yang akan saya baca. Di bawahnya terakhir terdapat menu kontak yang berisi alamat location UPSI Bogor B, email rektorat, dan nomor HP untuk DUI. Terdapat 4 form, yaitu
untuk memasukkan nama, email, subjek, dan pesan. Lalu paling bawah adalah footer. Terdapat icon-icon yang akan terhubung kepada media sosial UPSI. Menu terakhir yaitu website lain. Website lain terdapat e-learning untuk pembelajaran ketika kita sudah masuk UPSI dan mengumpulkan tugas biasanya. Terdapat PMB UPSI untuk mendaftarkan mahasiswa baru, SIAKAT, MBKM, dan EKTM. Selanjutnya saya akan menjelaskan konten blog, definisi cybercrime dan jenisnya. Definisi cybercrime. Cybercrime adalah perbuatan tanpa izin dan melawan hukum yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat atau sasaran terjadinya kejahatan, termasuk ke dalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Cybercrime pada dasarnya tindak pidana yang berkenaan pada dengan informasi, sistem informasi itu sendiri, serta komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi itu sendiri kepada pihak lainnya. Perlu kita ketahui, pelaku cybercrime adalah mereka yang memiliki keahlian tinggi dalam ilmu komputer. Pelaku cybercrime umumnya menguasai algoritma dan pemrograman komputer untuk membuat skrip atau kode malware. Mereka dapat menganalisa cara kerja sistem komputer dan jaringan, dan mampu menemukan celah sistem yang kemudian akan menggunakan kelemahan tersebut untuk dapat masuk sehingga tindakan kejahatan seperti pencurian data dapat berhasil dilakukan. Jenis-jenis cybercrime. 1. Unauthorized access merupakan kejahatan yang sering terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasuki. Nomor 2, illegal contents merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya adalah penyebaran pornografi. Nomor 3 adalah data forgery. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis website database. Sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk konten lainnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hukum cyber atau cyber law. Pengertian cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti the law of internet, law and the information superhighway, information technology law, and the law of information, dan lain-lain. Jonathan Resoner membagi ruang lingkup cyber law pada beberapa hal, diantaranya copyright atau hak cipta, ada trademark atau hak merek atau defamation, pencemaran nama baik, ada juga hate speech atau penistaan, penghinaan atau fitnah, ada hacking, ada virus, ada illegal access, atau penyerangan terhadap komputer lain, atau regulation internet resource, atau pengaturan sumber daya internet, atau privacy tentang kenyamanan pribadi, atau duty care atau kehati-hatian. Ada lagi criminal liability atau kejahatan menggunakan IT. Ada juga procedural issues atau yuridiksi atau pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain. Ada juga electronic contract atau transaksi elektronik, ada juga pornografi, ada robbery atau pencurian lewat internet, ada juga consumer protection atau perlindungan konsumen, dan e-commerce atau e-government. Nah, tujuan dari cyber law itu apa sih? Tujuan dari cyber law itu adalah diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Cyber law itu sendiri sangat berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana ataupun penanganannya.
Cyberlaw akan menjadi dasar hukum untuk proses penegakan hukum dalam sarana elektronik dan komputer. Dengan kata lain, cyberlaw sangat dibutuhkan karena menurut pihak pro terhadap cyberlaw, sudah saatnya Indonesia memiliki cyberlaw. Mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang besar. Apa aja nih contoh kasus cyberlaw? Contohnya itu adalah kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR pada periode 2019 sampai 2014. Yaitu Lukman Hakim Saifuddin, di mana email beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang. Dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dari Transaksi Elektronik yang mengatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Nah, dengan hak yang telah disebutkan di atas, Lukman Hakim Saifuddin berhak untuk mengajukan gugatan yang berdasarkan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Di mana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Jalan dengan itu, pelaku dapat dikenakan pidana yang sesuai ketentuan pasal 45A Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam kasus yang menimpa Lukman Hakim Saifuddin tersebut, pelaku kejahatan dunia maya yang membajak email beliau juga dapat diterapkan dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggalakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian secara cepat. Perkembangan teknologi internet juga menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Hikmah Putri dengan NIM 122000796. Ingin menjelaskan pengertian tentang illegal contents. Illegal contents merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Illegal contents merupakan salah satu bentuk pengelompokan kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Dalam artian sederhana adalah merupakan kegiatan menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain. Pada beberapa kasus, hukuman atau sanksi seseorang yang terlibat dalam illegal contents terkadang hanya pada penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapat sanksi. Sedangkan yang menggudu tidak dapat hukuman berarti, selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik. Motif pada illegal contents pada kasus video porno yang menjerat selebriti dan musisi asal Indonesia, yaitu Luna Maya dan Ariel Peter Pan, yang kini menjadi Ariel Noah, yang terjadi pada 3 Juni 2010. Berita ini begitu mengejutkan semua pihak. Kasus ini terjadi dan dibicarakan banyak orang. Video tersebut diunggah di internet oleh seseorang yang berinisial RJ. Pada kasus tersebut, modus sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Kasus ini telah melanggar Undang-Undang
Informasi Teknologi Elektronik pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1. Kasus kejahatan ini memiliki modus untuk membuat situs pornografi. Motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja membuat situs-situs pornografi yang sangat berdampak buruk terhadap masyarakat. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis illegal content. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang individu atau against person. Faktor penyebab illegal content. Beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan komputer makin marak dilakukan, di antara lainnya adalah yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian penggunaan komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan, akan tetapi akan sangat sulit melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini. Para pelaku merupakan orang yang umumnya cerdas, merupakan rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Selanjutnya, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang terakhir, kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Penanggulangan illegal contents dilakukan dengan beberapa cara. Seperti yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, hindari membuka situs-situs yang tidak terpercaya, biasanya menampilkan tampilan-tampilan yang berbau pornografi. Yang keempat atau yang terakhir, gunakan antivirus yang memiliki fitur Internet Security. Antivirus ini dapat memberikan informasi website mana yang aman dan berbahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspita Ningrum dengan NIM 122000771. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan kami yaitu akses ilegal adalah kejahatan dunia maya cybercrime yang menggunakan komputer sebagai sasaran atau objek utama dalam melakukan pencurian data, jaringan, dan pembobolan situs. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran atau objek, misalnya pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus, pembobolan situs atau website, dan sebagainya. Melalui pencurian data jaringan rahasia milik orang lain, maka secara langsung seseorang sebagai subjek hukum telah melakukan aktivitas yang disebut dengan cybercrime. Kejahatan dunia maya yang sering disebut cybercrime bahwa terkait pengertian, konsep dan teori yang menyatakan bahwa crimes in which the computer is the target of the criminal activity, crimes in which the computer is a tool used to commit the crime, and crimes in which the use of the computer is an incident aspect of the commission of the crime. Menggunakan komputer sebagai fasilitas utama yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran atau objek akses ilegal merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, mempunyai terminologi yang disebut federal statute. Konsep teori yang sudah ada dijadikan sebagai referensi pada penegak hukum supaya tidak hanya melihat pada aspek pemidanaannya, tetapi fokus pada akses ilegal. Itu sebenarnya adalah kegiatan pemindahan data milik perorangan atau badan hukum dengan cara pengolahan data rahasia jaringan yang dituangkan dalam suatu aplikasi tersistematis. Naskah akademik ini menjelaskan kepada semua bahwa kegiatan akses ilegal dalam perkara tersebut adalah berkaitan dengan cybercrime, kejahatan siber atau kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya tidak selalu menggunakan komputer sebagai sarana utama
Bisa juga menggunakan alat elektronik berupa Android dan jenisnya. Tetapi yang jelas adalah semua kejahatan dunia maya pasti melibatkan penggunaan alat elektronik sebagai sasaran utama dari kejahatan itu sendiri. Dan adapun analisis terhadap putusan nomor 123 garis miring PID garis miring B garis miring 2012 garis miring PN titik PWK terdakwa menjalankan berupa instalasi program khusus konektivitas jaringan yang disebut tunneling supaya terkoneksi secara privasi dan tidak diketahui orang lain. Koneksinya ke alamat jaringan milik Telkomsel diikuti dengan pengaturan pengolahan data jaringan yang sudah diolah oleh rekannya. Segala perbuatan terdakwa dikategorikan ke dalam kejahatan siber. Kejahatan menggunakan objek atau sasaran komputer dengan cara pencurian data rahasia jaringan serta pembobolan situs milik PT Telkomsel. Penulis menemukan bahwa dalam dakwaan alternatif ketiga terdapat unsur pidana dengan meruhu pada pasal 30 ayat 1 JO, pasal 36 JO, pasal 51 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berikut unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Adanya interaksi terdakwa pada komputer sebagai sasaran atau objek utama kejahatan dan melakukan pemindahan data rahasia jaringan ke dalam suatu aplikasi pengolahan data adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum. Akses yang digunakan melalui perangkat lunak seperti Google Chrome untuk membobol website milik Telkomsel adalah dilakukan dengan sengaja. Semua kegiatan terdakwa yang sudah diuraikan tersebut adalah kegiatan akses ilegal, sehingga pengadilan berhak memberikan kepastian hukum untuk membuktikan kebenarannya. 3. Unsur yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain berdasarkan keterangan saksi dan dari Telkomsel. Hasil ditemukan pada bulan Oktober 2011 terdapat transaksi TOP UP melalui TKAS yaitu sebesar kurang lebih 2,6 miliar rupiah yang sangat jauh dari transaksi rata-rata per bulannya. Landasan tindak pidana dalam kasus ini mempunyai asas legalitas dengan adagium yang berbunyi nullum delictum nulla foena sine praevi lege foenali, artinya tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa didasari oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu. Merujuk pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 31 tersebut memberikan kepastian hukum supaya dalam pemidanaan oknum penegak hukum tidak semena-mena untuk menegakkan hukum di Indonesia. Dan saran menurut kelompok kami itu penulis melihat terkait pengaturan hukum yang baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi dan elektronik yang berlaku di Indonesia saat ini perlu pembaharuan atau reform dalam hal substansial, terutama dalam hal akses website. Akses website bukan hanya berbicara tentang konten dan atau akses yang bermuatan negatif harus diblokir, melainkan akses ilegal website dan jaringan yang perlu diperhatikan juga sebagai kejahatan siber. Kalau bisa ada substansi khusus yang mengatur tentang asal ilegal. Pembentukan peraturan perundangan tidak dapat dilepaskan dari adanya permasalahan hukum yang harus dipecahkan di dalam masyarakat. Pada tahap perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, pembentukan peraturan perundangan wajib mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat agar permasalahan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat itu dapat dipahami dengan baik. Maka menurut hukum dibutuhkan tidak hanya hasil penelitian dan hasil pengkajian hukum, dibutuhkan pula hasil penelitian dan hasil pengkajian terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat dari bidang keilmuan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa suatu penelitian hukum adalah penelitian yang isinya multidisipliner, namun karena undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan disebut sebagai penelitian hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.